Sistem Super Devouring. Bab 401 Gerakan Tubuh Bulu Perak. Kau tidak tahu kekuatanmu sendiri. Ye Xuan berkata dalam hatinya dan pergi menemuinya. Meskipun lawan memiliki seni bela diri gerakan tubuh surgawi tingkat menengah, karena alam mereka tidak terlalu mahir dalam hal itu, dan hanya sedikit lebih baik daripada gerakan tubuh Tian Chan. Namun, kecepatan mereka sendiri jauh lebih buruk daripada Ye Xuan, jadi pertempuran ini diputuskan dalam waktu kurang dari 10 detik. Tidak, ini masalah hidup dan mati. Dua kepala melayang dan jatuh ke tanah, dan dua pancuran darah lagi mewarnai tanah rumah gua Cilian menjadi merah. Keberuntunganku cukup bagus. Orang pertama yang kutemui adalah orang dengan lebih dari 90 naga. Jika aku bertemu orang dengan 100 naga, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Ye Xuan menghela napas lega dan menyingkirkan dua cincin Qian Kun yang tersisa. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 87 naga. Alam telah ditingkatkan lagi. Dia melemparkan semua biji senjata Del ke dalam untuk Megatron. Sementara Megatron makan, dia juga beristirahat sejenak dan melihat barang-barang lain di dalam cincin Qian Kun. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Itu adalah kotak brokat, yang berisi beberapa seni bela diri tingkat surga. Namun, Ye Xuan tiba-tiba menemukan bahwa kotak brokat itu sebenarnya memiliki kompartemen. Di kompartemen itu ada seni bela diri yang disebut keterampilan tubuh bulu perak. Seni bela diri keterampilan tubuh tingkat surga tingkat menengah. Mata Ye Xuan membelalak. Tanpa diduga, ada panen seperti itu. Dengan seni bela diri keterampilan tubuh ini, efektivitas tempurku dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Xuan sangat gembira dan segera mempelajari keterampilan tubuh bulu perak. Ding, tuan rumah telah mempelajari keterampilan tubuh bulu perak, dan kemahiran saat ini adalah 10%. Ye Xuan masih ingat bahwa setelah mempelajari keterampilan pedang Huang Quan, 30% dari keterampilan itu dapat dibandingkan dengan 100% keterampilan pedang Tian Feng. Jika dia melatih Silver Feather Body Skill hingga 60%, dia mungkin bisa menghadapi kedua orang ini tanpa usaha apapun. Di samping itu, Megatron sudah selesai makan. Karena dia memiliki kemampuan untuk berubah dan berkumpul kembali, Megatron telah makan dengan berbagai cara yang aneh. Kali ini, dia berubah menjadi tungku besar dan melemparkan biji dan senjata surgawi langsung ke dalamnya, yang menghemat waktu dan tenaga. Sempurnakan saja, nanti akan ada lagi. Ye Xuan menyeringai dan berdiri. Selanjutnya, dia menggunakan mayat tembaga di Gua Pemurnian Merah untuk melatih Silver Feather Body Technique, dan mudah untuk mencapai 30% api. Setelah itu, dia kembali dengan cara yang sama dan bersiap untuk pergi ke percabangan jalan lainnya. Mungkin kali ini di Gua Pemurnian Merah, dia bisa menerobos ke alam roh. Selama dia mencapai alam roh, dia bisa terbang di udara, yang terasa sangat menyenangkan. Ketika dia datang tadi, dia berhati-hati, tetapi kali ini dia kembali dengan cara yang sama, dia berlari dengan kecepatan penuh. Segera, dia memasuki percabangan jalan kedua. Kemudian dia menyusul tim kedua dari Istana Bulu Perak. Tim ini memiliki konfigurasi yang sama seperti sebelumnya, satu dengan kekuatan 95 naga dan dua dengan kekuatan 96 naga. Ye Xuan menggunakan metode yang sama untuk membunuh mereka semua. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 88 naga. Sekarang, Ye Xuan hanya berjarak 2 naga dari kekuatan 90 naga. 6 orang yang mati juga memberi Ye Xuan banyak mayat binatang suci. Ye Xuan tidak akan berpikir bahwa ada terlalu banyak dari benda-benda ini. Kemudian, dia pergi ke percabangan jalan ketiga dan membunuh tim ketiga. Kali ini, kekuatannya ditingkatkan. Satu orang mencapai 98 naga, dan dua mencapai 97 naga. Ini memungkinkan Ye Xuan berhasil menembus kekuatan 89 naga, dan bahkan keterampilan tubuh bulu perak menembus hingga 50%. Semoga berhasil, sepertinya aku memilih tempat yang bagus di percabangan jalan kedua. Ye Xuan menyeringai. Kali ini, dia kembali ke percabangan jalan kedua. 12 orang dari Istana Bulu Perak telah tewas, 3 di luar dan 9 di dalam. Saat ini, mereka hanya memiliki sekitar 20 orang yang tersisa. Dengan kekuatan Ye Xuan saat ini, bahkan jika dia menghadapi master yang memimpin tim Istana Bulu Perak, dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Meskipun dia harus membuang amarah Raja Binatang Buas, dia dapat menembus kekuatan 100 naga. Ini jelas merupakan kesepakatan yang bagus.
Pada saat itu, Ye Xuan kembali ke percabangan jalan kedua, dan kemudian memasuki percabangan kedua dari 3 percabangan. Dia berharap dapat bertemu dengan pemimpin Istana Bulu Perak. Dia masuk dari percabangan jalan kedua, dan kemudian menemukan jalan acak di percabangan ketiga. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat 3 orang. Hah! Dalam pertempuran, mata Ye Xuan memadat, dan dia melihat 3 sosok bergerak cepat melintasi ribuan meter. Selain itu, ada mayat besi setinggi 2 meter. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa ketiga orang ini semuanya memiliki kekuatan 99 naga. Manusia besi setinggi 2 meter itu tampak seperti Minotaur. Ini seharusnya adalah iblis banteng barbar, yang lahir dengan kekuatan 70 naga, dan mencapai 90 naga setelah dewasa. Ye Xuan memperkirakan bahwa mayat besi iblis banteng barbar ini seharusnya memiliki lebih dari 100 kekuatan naga. Kedua belah pihak bertarung dengan gembira. Mayat besi iblis banteng barbar ini sangat kuat, dan pertahanannya jauh lebih unggul daripada mayat perunggu. Itu seri dengan 3 orang, dan pertempuran itu sangat sengit. Ye Xuan ragu-ragu dalam hatinya. Dengan 89 kekuatan naganya, kecepatannya telah melampaui semua orang yang hadir. Namun, dia suka memanfaatkan situasi, jadi dia hanya menonton dengan tenang. 3 tetua Istana Bulu Perak bergabung, dan meskipun mereka seri dengan mayat besi iblis banteng, mereka memiliki lebih banyak orang. Jika Anda benar-benar ingin membandingkan, Istana Bulu Perak masih berada di atas angin, dan mereka mengalahkan mayat besi iblis banteng bola-balik. Ye Xuan juga perlahan mendekat, berpikir bahwa dia akan membiarkan Istana Bulu Perak membunuh mayat besi iblis banteng terlebih dahulu dan kemudian menyerang mereka. Namun siapa yang tahu bahwa keadaan tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Satu orang secara tidak sengaja menginjak mekanisme, dan mayat besi lainnya tiba-tiba turun dari langit-langit. Mayat besi ini masih iblis banteng. Sekarang, ada masalah. Kedua iblis banteng bergabung untuk menghadapi 3 penguasa 99 naga dari Istana Bulu Perak tanpa masalah. Tidak, mundur. Melihat ini, satu orang langsung berteriak, lalu berbalik dan pergi. Jika mereka tidak pergi, mereka pasti akan mati. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada dewa pembunuh lain di rute pelarian mereka. Bang! 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 Kedua kaki besar iblis banteng itu menghentak tanah, membuat suara gemuruh yang keras. Setiap suara keras dapat membuat 3 orang di depan gemetar. Mereka akhirnya berhasil menekan iblis banteng. Jika mereka diberi sedikit waktu lagi, mereka bisa membunuhnya. Namun siapa yang tahu bahwa pada saat kritis ini, iblis banteng lain tiba-tiba melompat keluar. Ini sungguh fatal. Untungnya, mereka lebih cepat daripada iblis banteng, sehingga mereka bisa lolos dari situasi berbahaya ini. Namun, di tengah perjalanan mereka menemukan sosok berdiri di tengah lorong di depan, menghalangi jalan keluar mereka. Siapa orang yang memakai topeng aneh ini? Ketiganya memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Nak, siapa kamu? Salah satu dari mereka bertanya dengan keras. Bab 402, Istana Dalam Cilian. Pria yang menghalangi jalan pihak lain tentu saja Ye Xuan, yang mengenakan topeng siswa sekolah dasar Dewa Kematian. Dia melihat 3 orang yang bergegas ke arahnya dengan cepat, dan juga mengeluarkan pedang 8 kehancuran, mengepalkan tinjunya dan berkata, karena kamu bertanya dengan tulus, maka aku akan memberi tahu kalian dengan penuh belas kasihan bahwa nama keluargaku adalah Ye, dan namaku adalah Liang Chen. Aku, Ye Liang Chen, akan menjadi orang yang mengambil kepala kalian bertiga. Ye Liang Chen. Ketiganya saling memandang dan menyadari bahwa mereka belum pernah mendengar nama ini. Pada saat ini, Ye Xuan bergerak. Sosoknya melesat keluar seperti hantu, menyeret sabuk perak panjang di belakangnya, yang sangat indah. Ketika ketiga orang itu melihatnya, mereka segera menunjukkan ekspresi yang luar biasa dan berseru, Silver Feather Body Skill. Ini membuat mereka takut. Silver Feather Body Skill adalah seni bela diri dari Silver Feather Palace, dan hanya orang-orang setingkat mereka yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Tetapi bagaimana Ye Xuan juga bisa melakukannya? Namun, sekarang bukan saatnya bagi mereka untuk terlalu peduli, karena kecepatan Ye Xuan jauh melebihi mereka. Bubar, pergi. Ketiganya membelalakkan mata, dan tiba-tiba berpisah atas perintah pemimpin. Namun, mereka lupa bahwa ada 2 iblis banteng barbar di belakang mereka. Setelah mereka berpisah, kedua iblis banteng barbar itu juga berpisah dan mengejar satu orang masing-masing. Adapun orang ketiga, ia secara alami menjadi target Ye Xuan.
Teknik pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan, mati. Ye Xuan melepaskan gerakan mematikan, dan lawannya hanya menghindar sekali. Kali kedua, Ye Xuan memenggal kepalanya. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 90 naga. Saat tangan Ye Xuan melepaskan cincin Qiankun lawan, sebuah perintah terdengar di benaknya. Jika kekuatan 90 naga ditambahkan dengan bonus kecepatan gerakan, kecepatannya hampir dapat mengejar penguasa 110 naga. Setelah membunuh orang ini, Ye Xuan bergegas keluar lagi dan berlari menuju dua lainnya. Apa? Keduanya menoleh dan melirik, dan mendapati mayat dan Ye Xuan berlari ke arah mereka, dan mereka langsung ketakutan setengah mati. Ada pengejar di depan dan harimau di belakang. Kedua iblis banteng itu baik-baik saja, mereka masih bisa melarikan diri, tetapi Ye Xuan, dewa pembunuh, sebenarnya bisa membunuh seorang master dengan hampir 100 kekuatan naga dalam sedetik, yang jelas lebih berbahaya daripada mayat besi iblis banteng. Namun, kecepatan mereka jauh di belakang Ye Xuan. Mendesis. Mendesis. Keduanya juga terbunuh satu demi satu, dan pada saat yang sama, mereka juga membantu Ye Xuan menerobos ke kekuatan naga ke-91. Sekarang, itu adalah pertarungan Ye Xuan dengan dua iblis banteng. Raungan. Dua mayat besi iblis banteng, dengan tangan kosong, menatap Ye Xuan dengan mata besar seperti lonceng tembaga. Meskipun mereka sudah mati, penguasa Qilian menggunakan metode khusus untuk membuat mereka tetap sadar, jadi mereka tidak bodoh, dan mereka dapat melihat bahwa Ye Xuan jauh lebih kuat daripada ketiganya. Kecepatan, kau tidak bisa mengejarku, jadi kau hanya bisa menjadi targetku. Ye Xuan tidak banyak berpikir dan mengorbankan pedang pembunuh naga. Teknik pedang Huang Quan, pedang jatuh Huang Quan. Ye Xuan langsung menggunakan serangan terkuat. Dengan bonus garis keturunan Raja Binatang Buas, Ye Xuan memiliki bonus 10% untuk menyerang binatang buas. Selain itu, setelah menembus kekuatan 91 naga, peningkatan pedang 8 Desolate milik Ye Xuan mungkin telah mencapai level senjata surgawi tingkat menengah. Senjata surgawi tingkat menengah, seni bela diri surgawi tingkat menengah, dan garis keturunan Raja Binatang Buas, semua faktor ini memudahkan Ye Xuan untuk membunuh dua mayat besi dengan kekuatan 100 naga. Dalam waktu 5 detik, mereka jatuh satu persatu, satu dipenggal oleh Ye Xuan, dan yang lainnya terbelah dua oleh Ye Xuan. Dua mayat dengan kekuatan 100 naga, lumayan. Ye Xuan mengangguk puas. Dalam rencananya, keempat kekuatan utama akan menjadi batu loncatannya untuk membantunya menerobos ke alam roh. Kemudian, dia akan menaklukkan Raja Mayat berbaju besi emas dalam satu gerakan. Tentu saja, ini hanya fantasi, dan kenyataan seringkali kejam. Setelah mengumpulkan mayat kedua iblis banteng barbar, dia bergegas keluar lagi, dan dia masih mencari masalah dengan para penguasa Istana Bulu Perak. Titik. Namun, pada saat yang sama, di kedalaman Gua Qilian, ini adalah aula, tetapi kosong. Tidak ada apapun di sekitarnya kecuali pilar-pilar. Di tengah aula, ada peti mati emas besar, dan di samping peti mati emas, ada dua patung perak setinggi orang. Kedua patung perak ini tampak seperti manusia, yang satu memegang pedang berbentuk bulan sabit, dan yang lainnya memegang pedang sepanjang 2 meter, yang sangat megah. Pada saat ini, patung pedang itu tiba-tiba membuka matanya. Seseorang telah memasuki aula bagian dalam. Patung perak itu benar-benar berbicara. Tiba-tiba, patung lain juga membuka matanya dan berkata, saya harap seseorang bisa masuk hidup-hidup. Saya hanya berharap orang-orang itu tidak mati. Jika itu terjadi, bagaimana kita dan Tuan bisa dibangkitkan? Titik. Setelah Ye Xuan berhasil menembus 91 naga, dia kembali merepotkan para Tuan Istana Bulu Perak. Keberuntungannya benar-benar bagus. Para Tuan Istana Bulu Perak ini hampir semuanya di atas 90 naga dan di bawah 100 naga, jadi mereka bukan ancaman bagi Ye Xuan. Ye Xuan menyingkirkan beberapa tim Tuan Istana Bulu Perak dan berhasil menembus kekuatan 94 naga. Saat ini, dia memperkirakan hanya ada 5 orang yang tersisa dari Istana Bulu Perak. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut, karena 5 orang dari Istana Bulu Perak yang melampaui kekuatan 100 naga semuanya bersama-sama. 5 orang. Dengan kekuatan 100 naga, dan seorang tuan dengan kekuatan 115 naga, yang berarti mereka bergerak sangat cepat. Ye Xuan berjalan ke lorong terakhir dan mengejar dengan sekuat tenaga. Jadi bagaimana jika ada 115 naga? Jika Ye Xuan membuka Bisking Rage, orang-orang ini pasti akan binasa. Ye Xuan berlari dengan liar di lorong terakhir.
Saat ini, 1 atau 2 jam telah berlalu sejak dia memasuki rumah Gua Cilian. Dia dengan cepat melewati area mayat tembaga dan memasuki area mayat besi. Mayat tembaga di rumah Gua Cilian semuanya berada di alam 90 naga hingga 100 naga, sedangkan mayat besi berada di antara 100 naga dan 110 naga. Namun, dengan kekuatannya, mudah untuk membunuh mayat besi ini. Tanpa disadari, dia memiliki 3 kesempatan untuk menggunakan Beast King Rage, yang sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Setelah itu, Ye Xuan hanya melahap semua mayat besi dan berhasil menembus kekuatan 95 naga. Setelah memasuki area Iron Course, dia berlari liar selama setengah jam lagi. Gua Cilian ini benar-benar besar, yang membuat Ye Xuan diam-diam tercengang. Jika dia menelan begitu banyak batu lapis lazuli, aku bertanya-tanya alam mana yang bisa dia tembus. Setengah jam kemudian, dia akhirnya menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah prasasti batu. Aula dalam Cilian. Ye Xuan mengerutkan kening. Di balik prasasti batu itu ada pintu lain. Namun, pintu itu tertutup. Apa yang terjadi? Orang-orang dari Istana Bulu Perak akan menutup pintu setelah masuk. Ye Xuan berjalan mendekat dengan terkejut, hanya untuk menyadari bahwa pintu itu bergetar. Sebuah suara pelan terdengar di telinganya. Ada pertempuran di dalam. Dia langsung bereaksi. Bab 403 Peluang Terobosan. Kali ini, Ye Xuan bahkan lebih terkejut, karena salah satu dari 5 orang dari Istana Bulu Perak memiliki 115 naga, dan 4 lainnya memiliki 15 hingga 110 naga. Alam seperti itu cukup untuk membunuh mayat besi apapun dalam hitungan detik. Apa yang terjadi dengan mereka? Ye Xuan mendekat dengan rasa ingin tahu dan menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan. Bang! Seperti yang diharapkan, sepertinya ada benda berat yang menghantam pintu, dan getaran besar itu hampir membuat telinganya tuli. Sangat kuat, mungkinkah 2 mayat perak yang disebutkan oleh orang-orang itu? Ye Xuan berpikir dalam hati. Baru saja, dia menangkap seseorang dan bertanya tentang berita tentang rumah Gua Cilian, dan pada saat yang sama, dia juga mengetahui tentang mayat perak. Dia memperkirakan bahwa mayat perak di rumah Gua Cilian seharusnya antara 110 dan 120 naga. Namun, berdasarkan kekuatan 5 orang dari Istana Bulu Perak, mayat perak ini seharusnya lebih dari 115 naga. Haruskah aku masuk sekarang, atau menunggu sampai mereka selesai bertarung? Ye Xuan merenung dalam hatinya, dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk sekarang, karena dia tidak sabar dan ingin menembus 100 kekuatan naga. Dia menggertakkan giginya, membangkitkan semangatnya, dan mendorong pintu hingga terbuka. Pintu terbuka ke dalam, dan Ye Xuan mendorongnya, sebuah retakan muncul, lalu dia masuk. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa memang ada 4 sosok yang bertarung dengan mayat perak rantai besi setinggi 3 meter. Mengapa hanya ada 4 orang? Ye Xuan terkejut, dan melihat sekeliling, dan memang menemukan mayat manusia di sudut. Yang terpenting adalah cincin Qian Kun masih ada di sana. Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar dan segera bergegas mendekat. Pada saat yang sama, keempat orang yang bertarung dengan mayat perak rantai besi semuanya terkejut. Mereka benar-benar melihat seorang pria misterius mengenakan topeng. Dari mana orang ini berasal? Sementara keempat orang itu bertarung, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Ye Xuan. Mereka melihat bahwa Ye Xuan menyapu ke sisi mayat dan melepaskan cincin Qian Kun-nya. Nak, berhenti! Teriak kepala istana Silver Feather. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan dan langsung menelan benda-benda di cincin Qian Kun. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 97 naga. Seorang master adalah master, dengan banyak kekayaan, yang cukup untuk menaikkan wilayah Ye Xuan dengan 2 naga. 97 naga. Dengan hanya 3 kekuatan naga yang tersisa, Ye Xuan dapat mencapai kekuatan 100 naga. Saat itu, dia seharusnya dapat mengetahui kondisi untuk menerobos ke alam roh. Setelah terobosan, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum, dan kemudian berbalik untuk melihat keempat orang yang sedang berjuang. Nak, siapa kamu? Kepala istana Silver Feather mengerutkan kening dan bertanya. Saya Ye Liang Chen. Kata Ye Xuan sambil berjalan perlahan. Ye Liang Chen. Keempatnya saling memandang, dan tidak ada dari mereka yang pernah mendengar tentang orang ini. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal, bantu kami membunuh mayat perak rantai besi ini. Teriak kepala istana Silver Feather. Dia yakin bahwa karena Ye Xuan bisa datang ke sini, dia pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat. 1 orang lagi berarti 1 kesempatan lagi untuk menang.
Ye Xuan melihat dan menemukan bahwa keempat orang itu masih dalam posisi yang lemah. Mayat perak dengan rantai besi itu memegang rantai besar yang terbuat dari benda-benda tak dikenal di kedua tangannya. Serangannya sangat ganas dan pertahanannya sangat kuat. Diperkirakan telah mencapai kekuatan 120 naga. Tidak heran keempat orang itu dipukuli dan melarikan diri kemana-mana. Menghadapi musuh yang begitu kuat, mereka pasti sangat gugup. Mengapa aku harus membantumu? Kata Ye Xuan dengan mata menyipit. Dalam rencananya, orang-orang di Istana Bulu Perak adalah batu loncatannya. Membiarkannya membantu. Sungguh lelucon internasional. Kamu mengambil barang-barang dari Istana Bulu Perakku. Selama kamu membantu, barang-barang di cincin Qian Kun akan menjadi milikmu. Kepala istana dari Istana Bulu Perak menawarkan. Hehe. Ye Xuan menyeringai dan berkata, aku sudah mendapatkan barang-barangnya. Mengapa aku harus setuju denganmu? Kalau kau tidak membunuh mayat perak ini dengan rantai besi, kau tidak bisa pergi dari sini. Pintu ini hanya bisa dibuka dari luar. Kepala istana Bulu Perak berteriak dingin. Oh. Ye Xuan mengangkat alisnya, tetapi dia tidak khawatir. Mayat perak dengan rantai besi ini bukanlah ancaman besar di depannya. Dia memperkirakan dalam benaknya dan berkata, tidak, aku tidak berencana untuk bekerja sama denganmu. Sebaliknya, aku ingin membunuhmu terlebih dahulu. Apa? Keempatnya tercengang setelah mendengar ini. Pada saat ini, mayat perak dengan rantai besi mengayunkan rantai besi di tangannya dan mengenai satu orang. Seketika, orang ini tertabrak dan terlempar keluar. Melihat ini, mata Ye Xuan berbinar. Seseorang datang untuk memberi kesejahteraan. Dia melangkah maju. Teknik pedang Huang Quan. Desis. Orang ini telah kehilangan separuh hidupnya, dan sekarang dia dipukul oleh Ye Xuan. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Ye Xuan, dapatkan cincin Qian Kun lainnya. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 98 naga. Saat ini, hanya ada perbedaan kekuatan 2 naga dari kekuatan 100 naga. Bajingan. Melihat ini, kepala istana Bulu Perak langsung marah dan bergegas menuju Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan tidak tahan lagi. Biarkan kalian melihat kekuatanku yang sebenarnya, Ye Xuan, Raja Binatang Buas sangat marah. Ye Xuan meraung ke langit, dan 17 naga terbang tiba-tiba meningkat. 128 naga. Apa? Ketika kepala istana Bulu Perak melihat naga terbang ini, hatinya hancur. 98 naga, tiba-tiba meningkat menjadi 128 naga. Dia menghitung dalam benaknya, ini adalah peningkatan kekuatan 30%. Apakah ini masih manusia? Dan tepat ketika dia menghitungnya, Ye Xuan telah melintas di depannya dan menyapu dengan pedang. Teknik pedang Huang Quan, pedang jatuh Huang Quan. Sebuah tebasan dengan napas kematian menebas leher kepala istana Bulu Perak. Darah berceceran. Ye Xuan tidak peduli kemana kepalanya melayang, dia peduli dengan cincin Qian Kun milik lawan. Dia meraih cincin Qian Kun milik lawan dengan tangannya dan melepaskannya. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 100 naga. Suara peringatan yang telah lama hilang akhirnya terdengar. Yang mengejutkan Ye Xuan adalah dia belum bisa menembus alam roh. Namun, ini sesuai dengan harapannya, karena sekarang dia mengerti bahwa Bailong hanya memiliki kondisi untuk memengaruhi alam roh. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak master alam kekuatan yang melampaui Bailong? Ding, peluang terobosan tuan rumah saat ini adalah 10%. Apakah kamu ingin mencoba menerobos? Tip, jika terobosan gagal, tuan rumah akan meledak dan mati. Apa? Setelah mendengar suara prompt ini, Ye Xuan hampir mati ketakutan. Peluang terobosan, 10%. Jika terobosan gagal, apakah tubuh akan meledak dan mati? Ye Xuan merasakannya dengan hati-hati lagi. Benar saja, jika alam ditingkatkan, peluang terobosan akan terus meningkat. Untuk setiap peningkatan satu kekuatan naga, peluang terobosan akan meningkat sebesar 1%. 100 kekuatan naga, peluang terobosan adalah 10%. Ini berarti bahwa jika 190 kekuatan naga, peluang terobosan adalah 100%. Pada saat yang sama, ada beberapa hal yang dapat membantu dalam terobosan dan meningkatkan peluang terobosan. Jangan bicarakan ini untuk saat ini, mari kita bersihkan para pemalas terlebih dahulu. Ye Xuan sementara mengesampingkan masalah ini dan bergegas keluar lagi. Bab 404 memasuki aula dalam. Tidak bagus. Wajah kedua orang yang tersisa menjadi suram.
Namun, kecepatan mereka tidak sebanding dengan Ye Xuan, yang telah melampaui 130 kekuatan naga, dan mereka langsung terbunuh. Ding, tuan rumah telah menembus 101 naga. Ketika perintah ini berbunyi, kemungkinan terobosan dalam pikiran Ye Xuan meningkat sebesar 1%, mencapai 11%. Sekarang, hanya Ye Xuan dan mayat perak yang dirantai yang tersisa di aula ini. Wosh! Mayat perak yang dirantai itu melambaikan rantai besinya dan menyerang Ye Xuan. Kamu berani pamer di hadapanku ketika kamu begitu lambat. Ye Xuan mendengus dingin, menghindar dengan mudah, dan kemudian menyapu di depan mayat perak yang dirantai. Teknik pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan. Dia menebas dengan pedang dan menebas lengan mayat perak yang dirantai, tetapi tidak memotong lengan mayat perak yang dirantai itu. Pertahanan memang luar biasa. Mata Ye Xuan bersinar, dan dia menebas lagi. Plop! Lengan besar mayat perak yang dirantai itu terpotong dan jatuh ke tanah. Saat berikutnya, Ye Xuan memusatkan perhatiannya pada lehernya. Teknik pedang mata air kuning, pedang jatuh ke mata air kuning. Setelah 2 serangan pedang ke mata air kuning, kepala mayat perak dengan rantai besi itu jatuh dengan keras. Meskipun kuat, itu masih rapuh seperti tahu di tangan Ye Xuan di bawah amarah Raja Binatang Buas. Ye Xuan menyingkirkan mayat itu. Saat berikutnya, ada suara gemuruh keras di sekitar. Baru saat itulah Ye Xuan menyadari bahwa ada pintu di mana-mana, tepat 10 di antaranya, 9 kecil dan 1 besar. Setelah mayat perak dengan rantai besi itu mati, semua pintu ini terbuka. Mungkinkah setiap percabangan jalan mengarah ke sini, dan pintu besar itu adalah jalan keluar? Ye Xuan menebak dalam hatinya. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun lagi. Tampaknya ini adalah jalan keluar. Namun, orang-orang Istana Bulu Perak hampir mati di tangannya. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang tersisa di 3 kekuatan utama lainnya. Sepertinya informasi orang-orang ini juga salah. Mayat perak rantai besi itu hanyalah binatang suci, bukan 2 Jenderal Lord Qilian. Jadi, seharusnya ada 2 mayat perak yang lebih kuat. Setelah Ye Xuan berhenti sejenak, dia memasuki pintu terbesar. Tingkat bahaya berikutnya mungkin akan jauh lebih besar, karena mungkin ada 3 kelompok kekuatan, serta Raja Mayat Baju Besi Emas dan 2 mayat perak yang kuat. Ye Xuan berlari liar di sepanjang lorong besar ini. Dia telah berhati-hati sebelumnya, tetapi menemukan bahwa tidak ada mayat besi di jalan ini. Dia berlari sekitar 10 menit dan melihat gerbang emas dengan prasasti batu di sebelahnya. Aula utama Qilian. Tampaknya mereka telah tiba di tempat tujuan. Ye Xuan berjalan dengan hati-hati, lalu berhenti dan menemukan bahwa beberapa orang sedang berdiskusi di dalam. Haha, apakah kamu sedang mendistribusikan? Ye Xuan menyeringai dan mendorong pintu hingga terbuka. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia memilih semua orang dari 3 kekuatan utama, itu tidak akan menjadi masalah. Boom! Pintu didorong terbuka dan Ye Xuan masuk. Suara keras di sini langsung menarik perhatian semua orang di aula utama. Istana Bulu Perak yang dihancurkan Ye Xuan sebenarnya adalah yang terlemah di antara 4 kekuatan utama. Saat ini, sudah ada puluhan orang di aula utama, yang mengejutkan Ye Xuan. Hampir tidak ada korban, mungkinkah mereka tidak berpisah, tetapi bergegas masuk bersama. Ye Xuan terkejut. Para pemimpin dari 3 kekuatan utama menoleh dan menatap Ye Xuan. Pemilik gedung naga gila terkejut dan berkata, orang-orang dari Istana Bulu Perak. Jelas, ini dikatakan kepada Ye Xuan. Ye Xuan masih mengenakan topeng siswa sekolah dasar malaikat maut, dan pakaiannya sangat aneh. Setelah mendengar apa yang dikatakan gedung naga gila, dia juga menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku bukan dari Istana Bulu Perak. Mendengar ini, 3 kekuatan utama yang hadir semuanya terkejut. Jika mereka bukan dari Istana Bulu Perak, bagaimana mereka bisa masuk? Kau membunuh 12 dari mereka. Pemilik gedung naga gila bereaksi. Tidak buruk. Ye Xuan tersenyum dan mengangguk, melihat sekeliling, dan menemukan 2 patung berbaju besi perak dan peti mati emas di aula utama. Tampaknya 2 patung berbaju besi perak itu adalah 2 mayat perak terakhir, dan yang terbaring di peti mati itu mungkin adalah Raja Mayat berbaju besi emas. Mengenai metode mengendalikan mayat, seharusnya belum ditemukan. Namun, saat ini, lelaki tua Yan dari Sekte Pedang Surga Kebencian mengerutkan kening. Dia merasa suara Ye Xuan agak familiar. Ye Xuan tampaknya memahami pikirannya dan tersenyum, orang tua, apakah kamu tidak mengenaliku? Hari itu di luar Nether Abyss, kamu memukulku dengan telapak tangan.
Begitu kata-kata ini keluar, mata lelaki tua Yan langsung melebar dan berseru, itu kamu. Bagaimana mungkin? Dia mengenali Ye Xuan dan sangat terkejut, karena Ye Xuan terkena tangan penghancur urat selama 3 hari dan pasti akan mati dalam waktu 3 hari. Namun, Ye Xuan berdiri di sini hidup-hidup. Trikmu tidak bisa membunuhku. Oh, omong-omong, tim elit Sekte Pedang Surga kebencianmu semuanya mati di tanganku. Apakah kau ingin membalas dendam? Ye Xuan berkata sambil tersenyum, meskipun pihak lain tidak dapat melihat ekspresinya. Apakah itu kau? Sebelum Yan Tua dapat berbicara, seorang pria keluar dari tim dengan marah. Dia adalah guru Yukang di Sekte Pedang Surga Kebencian, dengan kekuatan 102 naga. Ya, itu aku. Ye Xuan mengangguk. Aku akan membunuhmu. Pria itu berteriak dan bergegas menuju Ye Xuan. Ye Xuan melihat ekspresinya yang marah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia adalah kekuatan 101 naga, dan pihak lain hanya 1 naga lebih tinggi darinya. Hiss. Serangkaian suara renyah menyebar, dan tubuh guru Yukang jatuh, kepalanya sudah terbang tidak jauh, darah berceceran, dan cincin Qian Kunnya telah jatuh ke tangan Ye Xuan. Adegan ini jatuh ke mata semua orang, dan mereka benar-benar tercengang. Terbunuh dalam sekejap. Old Tian bahkan lebih terkejut lagi, dan berkata dengan ngeri, bagaimana ini mungkin, kamu hanya memiliki kekuatan 70 naga hari itu. 70 naga. Ya, ketika Ye Xuan menerobos ke Netherworld Abyss hari itu, dia hanya memiliki kekuatan 70 naga. Dan hanya dalam beberapa hari, dia telah meningkatkan kekuatan naganya sebanyak 30 poin. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan Old Tian? Tidak hanya itu, yang lain yang hadir juga sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Pak Tua Yan, apakah yang kau katakan itu benar? Pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian bertanya dengan suara rendah. Ya, pemimpin, aku menggunakan tangan tendon patah 3 hari untuk menghajarnya ke jurang neraka sebelumnya, tetapi aku tidak masuk karena auman kelabang terbang. Saat itu, dia hanya memiliki kekuatan 70 naga, dan menggunakan seni bela diri yang meningkatkan wilayahnya untuk secara paksa meningkatkannya hingga hampir 100 naga, dan pada saat yang sama dia juga memiliki kecepatan yang sebanding denganku. Mata Pak Tua Yan tiba-tiba berbinar ketika dia mengatakan ini, dan dia berkata, ya, dia seharusnya menggunakan seni bela diri yang meningkatkan wilayahnya sekarang. Hari itu, Ye Xuan melakukan transformasi kera iblis dan amarah Raja Binatang, yang meningkatkan kekuatannya hingga hampir 100 naga, ditambah bonus kecepatan, jadi dia melarikan diri. Dan Ye Xuan hanya memiliki 101 naga, tidak heran Pak Tua Yan keliru mengira dia menggunakan amarah Raja Binatang. Jadi begitu, apakah itu sudah digunakan? Mata pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian berkedip, dan memerintahkan, pergi dan kalahkan dia. Bab 405, Catatan Rahasia Pengendalian Mayat. Ya. Seketika, 3 orang guru keluar. Murid-murid dari ketiga orang ini juga tewas di tangan Ye Xuan, jadi mereka ingin menguliti dan menusuk Ye Xuan. Namun, mereka hanya memiliki kekuatan 105 naga, dan mereka tetap tidak dapat lolos dari pisau jagal Ye Xuan. 3 kepala melayang hampir bersamaan dan kemudian jatuh ke tanah. 3 guru dari 105 naga terbunuh lagi. Anak ini misterius, biarkan aku yang melakukannya. Pak Tua Yan tidak tahan lagi. Sekarang ketiga kekuatan berkumpul di sini, dan sebelum pertarungan dimulai, 4 orang dari Sekte Pedang Surga Kebencian tewas. Jika lebih banyak orang tewas, itu akan terlalu merugikan. Melihat Pak Tua Yan mengambil tindakan, yang lainnya merasa lega. Pak Tua Yan adalah guru kedua dari Sekte Pedang Surga Kebencian. Kekuatan 120 naga sudah dianggap tingkat atas di sini. Namun, Ye Xuan hari ini bukan lagi anak yang digosok oleh 70 naga. Dia benar-benar telah mencapai kekuatan 100 naga. Dengan kekuatan 101 naga dan bonus kelincahan, kecepatannya telah melampaui 120 naga. Selain itu, Sekte Pedang Hentian tidak memiliki seni bela diri gerakan tubuh tingkat menengah, yang membuat kecepatan Ye Xuan jauh lebih cepat daripada Old Tian. Bahkan jika dia tidak menggunakan Beast King's Fury, dia masih bisa bertarung. Pada saat ini, Ye Xuan tidak menggunakan Beast King's Fury, karena dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Orang-orang ini seharusnya masih berguna. Dentang. 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 Suara benturan logam terdengar di aula utama. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, tampak tidak percaya. Dengan kekuatan Old Tian, dia tidak dapat membunuh Ye Xuan dalam hitungan detik. Dari mana anak ini berasal? Ini adalah pikiran bulat semua orang.
Pada saat yang sama, mereka memiliki pertanyaan lain, mengapa orang-orang dari Istana Bulu Perak belum datang? Baru setelah mereka memikirkan pertanyaan ini, mereka ingat bahwa Ye Xuan baru saja keluar dari gerbang Istana Bulu Perak. Mungkinkah Istana Bulu Perak telah sepenuhnya musnah? Tiba-tiba, orang-orang ini juga memiliki firasat buruk di hati mereka. Meskipun Istana Bulu Perak berada di dasar dari 4 kekuatan utama, kepala istana setidaknya menguasai 115 naga, dan juga memiliki seni bela diri gerakan tubuh tingkat menengah. Bahkan jika itu adalah salah satu dari 3 kekuatan utama, mungkin bukan tugas yang mudah untuk menghancurkan Istana Bulu Perak. Namun, sampai sekarang, tidak ada satu pun sosok yang muncul di Istana Bulu Perak, yang tidak mengherankan jika mereka berpikir tentang kehancuran. Semua orang di Sekte Pedang Surga Kebencian sedikit khawatir ketika mereka melihat Ye Xuan bertarung dengan Old Tian, master kedua dari Sekte Pedang Surga Kebencian. Tuan, haruskah kita? Seorang tetua mendekati master Sekte Pedang Surga Kebencian dan berbisik. Pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian mengerti apa yang dimaksudnya dan menjawab, kalian lihat saja di sini. Sudah lama. Catatan rahasia pengendalian mayat akan segera muncul. Mengenai anak ini, aku akan menghadapinya. Ya. Pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian adalah penguasa 123 naga. Dia sangat kuat dan memiliki alam tertinggi di antara 4 kekuatan utama. Dia melihat bahwa Yan Tua tampaknya tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Xuan, jadi dia memikirkan serangan diam-diam. Meskipun ini agak memalukan, bagaimanapun juga, dia dan Yan Tua adalah pemimpin sekte dan pemain terbaik kedua dari Sekte Pedang Surga Kebencian. Mereka benar-benar bergabung untuk menghadapi satu orang. Jika ini keluar, itu akan memalukan. Namun, jika Ye Xuan tidak disingkirkan, Yan Tua mungkin akan terjerat. Ketika catatan rahasia pengendalian mayat muncul nanti, Sekte Pedang Surga Kebencian mereka akan kehilangan seorang guru besar. Selain itu, tim elit Sekte Pedang Surga Kebencian telah dibunuh oleh Ye Xuan, termasuk muridnya. Bagaimana mungkin kebencian ini tidak terbalaskan? Namun, saat ini, boom! Suara keras tiba-tiba bergema di aula utama. Semua orang menahan napas dan berkonsentrasi, lalu suasana meledak. Cepat, catatan rahasia pengendalian mayat muncul, temukan dengan cepat. Cepat temukan, dengan catatan rahasia pengendalian mayat, kedua mayat perak ini dapat dikendalikan oleh kita. Kita harus menemukannya sebelum mereka. 3 kekuatan utama segera mulai membuat keributan. Ye Xuan mungkin tidak tahu tentang catatan rahasia pengendalian mayat, tetapi mereka bertiga sudah lama berada di sini, jika tidak, bagaimana mungkin 3 kekuatan utama berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Sebelum kematiannya, Lord Qilian merekam suaranya sendiri, mengatakan bahwa catatan rahasia pengendalian mayat ada di aula utama, dan itu akan muncul ketika saatnya tiba. Meskipun reruntuhan itu ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Pedang Surga Kebencian, dan mereka juga menemukan Menara Naga Gila dan Sekte Matahari dan Bulan. Tetapi pada titik ini, mereka tidak terlalu peduli. Siapapun yang menemukan catatan rahasia pengendalian mayat terlebih dahulu, siapapun yang mempelajari cara mengendalikan 2 mayat perak yang kuat ini terlebih dahulu, akan dapat membunuh 2 kekuatan utama lainnya. Di antara mereka, kepentingan besar terlibat. Jika 3 dari 4 sekte utama hilang di sini, maka hanya akan ada 1 sekte utama yang tersisa di wilayah Akagi di masa depan. Siapa yang tidak ingin menjadi besar? Oleh karena itu, orang-orang dari 3 kekuatan utama menjadi gila dan berlari liar di aula utama, mencoba menemukan catatan rahasia pengendalian mayat. Pada saat ini, semua orang dari Sekte Pedang Surga Kebencian juga berhamburan, dan pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian ragu-ragu sejenak, tetapi tetap bergegas keluar. Dia berpikir bahwa dia harus membunuh Ye Xuan terlebih dahulu, dan kemudian menemukan catatan rahasia pengendalian mayat. Namun, ketika dia mengambil 2 langkah, seseorang berteriak. Ketemu, buku rahasia pengendalian mayat, aku menemukan buku rahasia pengendalian mayat. Seorang pria menemukan buku rahasia di kompartemen rahasia di sudut, tetapi dia diserang tepat saat dia berbicara. Apa, menemukannya? Mata semua orang membelalak, dan mereka melihat ke arah suara itu, mata mereka merah. Bunuh. Dalam sekejap, pertarungan besar terjadi di aula utama. Ketiga kekuatan utama semuanya berpartisipasi dalam pertempuran, hanya untuk mendapatkan buku rahasia pengendalian mayat. Sekarang, pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian tidak punya waktu untuk peduli pada Ye Xuan, dan berbalik dan bergegas menuju buku rahasia pengendalian mayat. Dan Yan Lao, yang bertarung dengan Ye Xuan di samping,
mengerutkan kening dan berpikir dalam hati bahwa Ye Xuan datang pada saat yang sangat buruk. Mengapa dia keluar tepat sebelum buku rahasia pengendalian mayat akan muncul? Dari awal hingga sekarang, dia dan Ye Xuan telah bertukar ratusan gerakan, tetapi keterampilan tubuh Ye Xuan jauh lebih baik daripada miliknya, dan dia tidak dapat melakukan apapun pada Ye Xuan. Namun, Ye Xuan memiliki kekuatan untuk membunuhnya dalam hitungan detik, tetapi dia belum menggunakannya. Catatan rahasia pengendalian mayat. Jadi 3 kekuatan utama sedang menunggu ini. Tetapi mengapa saya merasa ada yang salah? Ye Xuan berpikir aneh saat bertarung. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah ada sesuatu yang besar terjadi. Jadi, dia pikir lebih baik tidak melakukannya sekarang. Jika dia menggunakan amarah Raja Binatang Buas, orang-orang dari 3 kekuatan besar mungkin akan mati di tangannya. Namun, firasat buruk di hatinya membuatnya untuk sementara tidak ingin membunuh orang-orang ini. Di matanya, orang-orang ini hanyalah umpan meriam. Bagaimanapun, catatan rahasia pengendalian mayat tidak memiliki kaki dan tidak dapat melarikan diri dengan sendirinya. Dia terus bertarung dengan Yan Tua dan mengamati situasinya. Seluruh aula utama menjadi sangat gila. Dalam sekejap mata, beberapa orang tewas. Catatan rahasia pengendalian mayat adalah kentang panas. Siapapun yang mendapatkannya akan mati.